dulu pernah cerita sama saya pada saat pertama kali ke Jakarta, katanya Anda sempat disindir sama artis papan atas juga, ya sempat diledekin. Ya. Benar-benar itu Mbak ya? Iya, itu benar. Maksudnya ya sempat diremehin lah istilahnya, ditolak aja enggak gitu. Jadi ya aku sih bisa menerima, maksudnya karena aku baru di Jakarta, sopo toh aku iki gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu, tapi justru itu malah tantangan buat saya Pak, karena aku harus bisa membuktikan saya suatu saat harus ngalahin kamu gitu. Jadi itu buat pancingan supaya saya lebih bisa malah maju. Putus asa, tapi malah itu buat tantangan untuk maju. Kalau nggak ada yang ngeremehin gitu, mungkin saya enak-enakan. Tapi ketika ada yang ngeremehin kan karena sakit hati, karena ingin lebih bagus dari dia, ya itu pancingan buat saya. Tapi pernah tidak dihianati oleh sahabat? Dihianati oleh sahabat, alhamdulillah sih belum pernah. Tapi kalaupun pernah, sampai saya dihianati sama sahabat saya, jambak-jambak, cakar-cakar tuh sahabat saya. Kalau sampai ada sahabat saya yang mengkhianati saya ya, jambak, cakar, dijambak-jambak itu? Iya. Dijambak-jambak? Kalau saya hianatin Anda mau jambak apa? Emang nggak bisa dijambak sih Pak, tapi dikeplak bisa Pak. Oke, kita lihat dulu nih, ada tayangan yang menarik nih Mbak Sonia. Wah, pokoknya ini menarik sekali. Tentang jambak-jambakan. Kayaknya hampir ke sana larinya. Tapi coba kita lihat seperti, coba putar. Nggak usah sok, ini deh nggak usah sok baik-baik depan. Berdua kan, sana banget anak berdua. Sok ngirim-ngirim supir semua kerja baik, buat makan. Dengan sahabatnya sendiri, Tri Kurnia Puspita. Emosinya memuncak ketika mengetahui kebiasaan buruk suaminya yang kerap mengoleksi perempuan. Saya nggak mau bicara banyak, diterangkan saja mungkin seperti apa. Iya, jadi itu kronologisnya setelah saya tahu bahwa suami saya itu, ayo maaf kalau cerita ini nih. Ya itu, setelah saya tahu sahabat saya ini ada ternyata mengkhianati saya di belakang saya, kaget lah. Saya langsung SMS, saya nggak tahu kronologisnya seperti apa sih. Terus aku SMS macam-macam kan, terus dia telepon balik, dia nangis-nangis, dia minta maaf bu, gue minta maaf begini waktu itu laki lo yang minta nemenin gue, kata dia. Terus tapi kenapa kamu mau gitu kan, seharusnya kamu kan tahu itu suamiku jahat banget sih, udah berapa kali kalian ketemuan, katanya 3 kali. Di mana katanya, di CMC. Terus ceritain tuh dia semua boborin apa barang-barang yang dia kasih, yang suami saya kasih ke dia, gini. Ya Allah, langsung nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku kecewanya bukan apa, kalau dia bukan sahabatku mungkin aku bisa tutup mata tutup telinga, tapi dia temanku sendiri, jadi kecewanya berlipat-lipat lagi ya Mbak Sonia ya. Waktu itu sempat ketemu dengan sahabat sampean ketika masalah ini sudah terbongkar, yang tadi itu. Iya, yang tadi itu kan saya ini lagi kan nggak puas, kalau ngomong cuma di telepon karena saya tahu rumahnya dia kan. Ya udah saya datengin, saya mau tahu jelasnya lagi seperti apa. Terus dia di situ nggak bereaksi apa-apa karena di posisi dia ada di posisi salah kan. Jadi apa, dia cuma nangis minta maaf. Itu nggak bisa apa-apa. Bilang kirim supir apa gerobak bayi itu apa sih maksudnya? Bukan gerobak bayi tapi kereta bayi. Kalau saya dulu pakai gerobak bayi. Iya, kereta bayi. Jadi aku kan habis lahiran nih, anakku kan baru 1,5 bulan. Terus dia dikasih selamat. Terus sorry bu, gue nggak bisa datang, gue kirim orang aja. Kenapa sih, anak misterius banget ya.
cuma ininya apa curhatannya kok di BBM terus nggak pernah mau ketemu gitu loh, ada apa gitu kan. Tapi Terus ada perubahan secara ini ya. iya, nah terus Ketemu. iya terus dia kirim kereta bayi sama supir makanan apa, ya udah terus nggak ada apa-apa. Aku sih tiap hari BBM curhatan tiap hari. Maaf nih Mbak Septi, saya mau tahu itu hanya memberikan hadiah saja pada teman Anda, atau memang Anda tahu bahwa ada sebuah kejadian, mungkin kejadian intim dan sebagainya, atau cuma memberikan hadiah saja gitu? Itu kan cuma mereka dewasa kan dua-duanya, jadi ya mereka yang tahu. Kalau aku sih nggak mau tanya-tanya kayak ke situ ya, karena tambah sakit lah hati aku. Ya urusan mereka sudah dewasa. Oke. Ini gini, yang saya tahu pada saat itu adalah bahwa Anda kan tidak boleh menyanyi lagi sama Pak Ahmad, betul ya? Iya. Lalu Anda ingin menyanyi kalau nggak salah, Mbak Soimah. Dan Pak Ahmad mengatakan, ini kalau saya salah tolong diralat ya. Dan Pak Ahmad mengatakan boleh kalau bisa mau nyanyi lagi, tapi nyanyi lagu religi, begitu, betul? Itu dia kenapa akhirnya terus Anda mulai berkerudung dan sebagainya, dan bertemu dengan teman-teman ini, salah satunya adalah Iya, itu. iya betul seperti itu. Jadi Seperti itu. bapak support, kamu boleh nyanyi, tapi kamu berhijab. Tapi harus berhijab. Iya, harus Berarti berhijab. agamis sekali ya. Kenapa? Agamis sekali berarti. Ya, nggak komen deh. Ya itu terus kami itu juga nggak sengaja ya, karena waktu itu ada acara di Makassar itu saya undang bapak minta artis tuh 3 orang kan, saya undang termasuknya Nia itu. Ya sudah dari situ, ayo dong bikin album, kayaknya seru nih katanya. Ya udah bikin album. Ketiga itu ya Trio Hijrah kan namanya. Nah, terus udah ya saya sih maunya kita patungan gitu ya, patungan. Ya nggak tahunya bapak tuh di belakang saya gitu modalin kayak gitu maksudnya. Ya udah terus akhirnya tapi di cancel, nggak jadi. Nggak jadinya kenapa? Nggak jadi lah, ngapain juga kan. Oh, maksudnya belum selesai berarti? Belum selesai, kebetulan baru mulai tinggi. Loh, kalau begitu berarti yang Tri ini temannya Mbak Septi dong? Iya itu Trio Hijrah kan termasuk Tri itu. Dari dulu sudah temenan? Aku 2000, kenal dia tahun 2000. Berarti yang mengenalkan Pak Ahmad dengan Tri itu Saya. Anda? Oke. Harusnya kenalin saya sama Pak Ahmad dulu itu juga Mbak. Langsung bangkrut Pak Ahmad langsung. Habis. Nanti ya hari Kamis. Udah nggak usah, nggak jadi, udah telat. Oke. Tapi kalau Anda tahu misalnya Pak Ahmad suka begitu, kenapa nggak pisah aja? Kalau aku berpikirnya ini kan permasalahan rumah tangga ya, maksudnya kalau saya berusaha tetap solid mendampingi bapak, karena satu itu kasihan sama bapak, kasihan. Kalau bukan istri, masa suami sedang terpuruk begitu langsung saya minta cerai, saya langsung tinggalin, kayaknya nggak ini banget ya. Jadi saya memang ke satu sih kasihan sama bapak. Tapi kan Mbak dibohongin secara otomatis ya, paling istilah kasarnya kan. Saya menganggap segala kehilapan bapak adalah untuk perbaikan dirinya bapak, mungkin ke depannya biar lebih baik lagi. Ya saya anggap ini ujian rumah tangga aja lah. Oke, kalau Anda menganggap ini rumah tangga, misalnya benar Pak Ahmad akhirnya diadili dan sebagainya, dan habis-habisan semua hartanya misalnya disita ya, Anda masih mau tidak jadi istrinya? Ya insya Allah. Makanya saat ini kan saya harus memikirkan untuk masa depan anak saya harus bekerja, karena saya memang dari dulu saya punya keluarga juga ya, jadi saya dari dulu saya sudah terbiasa bekerja keras demi menghidupi keluarga. Jadi ya mau nggak mau ini nggak ada suami, nggak ada yang cari nafkah lagi, ya mau nggak mau saya harus kembali ke dunia entertain. Itu pun kalau masih ada peluang. Dan insya Allah ada lah ya. Keluarga. Iya, insya Allah ada Oke, jalan. kita lanjutkan lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.